Menangis, korban Wan Prestasi Yusuf Mansur DKK, saya investasi pakai uang PHK, sakit hati kalau ingat ini. Sebanyak 12 orang diduga menjadi korban ingkar janji alias Wan Prestasi yang dilakukan oleh Zaman Nur Khotib Yusuf Mansur alias Ustaz Yusuf Mansur. Mereka kemudian mengajukan gugatan perdata karena Ustaz Yusuf Mansur DKK diduga melakukan Wan Prestasi atas dana investasi uang patungan usaha hotel serta apartemen haji dan umrah. Berdasarkan gugatan itu, Ustaz Yusuf Mansur diwakili kuasa hukumnya mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri PN Tangerang, Kota Tangerang, Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022. Dari total 12 penggugat, ada 3 orang yang menghadiri persidangan. Ketiganya adalah Atika dari Garut, Jawa Barat, Lilik dari Boyolali, Jawa Tengah, dan Eli dari Malang, Jawa Timur. Lilik menceritakan awal mula dia tertarik untuk investasi pembangunan hotel serta apartemen haji dan umrah yang dicetuskan Ustaz Yusuf Mansur. Pada 2013, Lilik melihat acara dakwah Ustaz Yusuf Mansur di salah satu stasiun televisi swasta yang membahas soal investasi itu. Kalau ingat ini saya sakit hati. Awalnya kan Yusuf Mansur itu bilang mau membangun Indonesia, mau bikin hotel yang nanti fungsinya untuk transitnya para jemaah haji, terus juga transitnya para wali santri yang nyantri di tempatnya, kata Lilik seusai persidangan. Karena tertarik dengan investasi itu, Lilik menghubungi nomor yang tertera dalam acara dakwah itu. Nomor itu memang ditampilkan untuk mereka yang tertarik berinvestasi di hotel serta apartemen haji dan umrah tersebut. Seusai mendapatkan nomor rekening dari orang yang dihubunginya lewat nomor itu, Lilik mentransfer uang sekitar 12 juta rupiah. Uang belasan juta rupiah itu berasal dari dana pemutusan hubungan kerja PHK Lilik. Akhirnya saya ikut. Saya transfer waktu itu antara bulan Mei, Juni tahun 2013, itu dari uang PHK saya, katanya sembari menangis. Seusai mentransfer, Lilik mendapatkan sertifikat kepesertaan. Dalam sertifikat itu dijelaskan bahwa Lilik bakal mendapatkan keuntungan sebesar 8% per tahun. Selain itu, sebagai investor, Lilik disebut berhak untuk menginap di hotel dan apartemen haji umrah itu selama 12 hari dalam 1 tahun. Sebagai informasi, hotel dan apartemen itu kini diberi nama Hotel City yang terletak di Kota Tangerang. Tapi setelah berjalan lama, tidak ada kabar. Saya kirim chat WhatsApp, enggak ada balasan, enggak ada yang namanya grup investor itu, enggak ada sama sekali. Sudah lama pokoknya setelah saya ikut menginvestasikan enggak ada yang namanya dihubungi, memberitahukan kondisi hotel seperti ini, pembangunan hotel seperti ini. Hingga akhirnya, mulai 2020, uang investasi awal Lilik itu dikembalikan. Rinciannya, 6,6 juta rupiah dikembalikan pada Desember tahun 2020 dan 5,5 juta rupiah dikembalikan pada Januari tahun 2021. Yang pertama dikembalikan itu Desember tahun 2020 sebesar 6,6 juta rupiah. Terus yang kedua, setelah beberapa minggu, Januari tahun 2021 sebesar 5,5 juta rupiah. Lama sekali dikembalikan, awal investasi 2013 dibalikin 2021. Iwan Tony, penasihat hukum 12 penggugat, berujar bahwa Lilik termasuk pihak yang masih menggugat Ustadz Yusuf Mansur DKK meski duit investasinya sudah kembalikan. Pasalnya, masih ada beberapa hak yang belum didapat oleh Lilik selaku investor dari proyek Ustadz Yusuf Mansur DKK. Lilik kita masukin ke formulasi gugatan karena ada hal-hal tertentu yang memang ibu ini inginkan. Beberapa hal yang seharusnya didapatkan olehnya adalah hak untuk menginap di Hotel City. Selama menjadi investor, dia mengaku tak pernah menginap di hotel itu. Penggugat lain bernama Atikah mengaku mengetahui program investasi usaha Hotel City itu juga dari program di salah satu stasiun TV swasta yang diisi oleh Ustadz Yusuf Mansur. Itu kan ada kuliah subuh di TV, Ustadz Yusuf Mansur menawarkan pembangunan hotel,
kemudian ditawarkan untuk investasi, satu saham investasi harganya 12 juta rupiah. Saya ikutan, paparnya di lokasi yang sama. Serupa dengan Lilik, Atika dijanjikan bakal mendapatkan keuntungan sebesar 8% per tahun. Dia mengikuti investasi itu sejak akhir 2012. Ikut sekitar tahun 2012. Belum pernah dapat untung sampai sekarang. Kontak Ustadz Yusuf Mansur juga enggak ada. Ikhwan sebelumnya menjelaskan, Ustadz Yusuf Mansur DKK digugat melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kuhper. Pasal itu berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Petik 2. Adapun dalam perkara ini ada 3 tergugat. Yusuf Mansur merupakan tergugat 2, sedangkan tergugat I adalah PT Inex Arsindo dan tergugat 3 yakni Jod. Dalam sidang perdana beragenda pemanggilan para penggugat dan tergugat hari ini, tergugat I dan tergugat 3 tidak hadir. Dalam gugatannya, para tergugat menuntut Yusuf Mansur DKEK untuk membayar kerugian hingga 708